siang, Tina. Apa kabar? Selamat siang, kabar baik Pak John, puji Tuhan. Boleh perkenalkan diri? Ya, saya Martine Dian. Saya saat ini sebagai penatua di GKI Wahid Hasim dan juga sebagai anggota Badan Pelayanan Gerakan Kebangsaan Indonesia. Pekerjaan saya sehari-hari adalah sebagai seorang tenaga ahli anggota DPR RI. Bagaimana keadaan Indonesia sekarang menghadapi COVID-19? Ya, kebetulan saya tinggal di Jakarta, jadi itu wilayah yang katanya epicentrum, zona merah, dan dengan status PSBB ya, pembatasan sosial itu. Dan itu dimulai dari tanggal 10 April, seharusnya saya tidak tahu apakah diperpanjang atau status yang terkena virus itu semakin meningkat, baik di Jakarta maupun di wilayah yang lain di Jakarta. Tetapi yang menjadi kabar baik adalah yang sembuh sekarang jumlahnya lebih banyak daripada yang meninggal. Artinya kita harus tetap optimis dalam menghadapi pandemi COVID ini. Walaupun tentu saja ada dampak-dampak, terutama dampak ekonomi yang mengikutinya, karena statusnya work from home ya Pak. Kegiatan apa yang sekarang lagi dilakukan? Kegiatan yang dilakukan oleh DKI, tentu saja, saya membaginya di dalam 3 bagian. Yang pertama, yang dilakukan oleh Gerakan Kebangsaan Indonesia. Gerakan Kebangsaan Indonesia itu bersama dengan komunitas masyarakat sipil lintas agama, suku, dan ras. Ada beberapa komunitas dan kita menamakannya Gerakan Gotong Royong Melawan COVID-19 yang disingkat GONG. Dan ini sudah dimulai dari hampir sebulan yang lalu, Pak. Kegiatan kita selama ini adalah pertama penyemprotan disinfektan ke berbagai rumah ibadah, gereja, musola, masjid, vihara, dan juga daerah-daerah yang padat wilayah tempat tinggal untuk masyarakat, sampai ke daerah Bekasi, Jakarta, mana saja yang memerlukannya. Kita juga memberikan pelatihan untuk relawan yang akan menyemprot disinfektan ke wilayah-wilayah dan rumah-rumah ibadah sehingga tahu bagaimana cara menyemprot yang benar. Lalu yang kedua, kita juga memberikan bantuan hand sanitizer dan masker kepada masyarakat yang membutuhkannya, juga termasuk ke perusahaan-perusahaan yang karyawannya jumlahnya sangat besar untuk dibantu masker dan hand sanitizer-nya. Kami juga memberikan asupan makanan kepada tenaga medis di 2 rumah sakit PGI Cikini dan Rumah Sakit FMC di Cibinong. Tujuannya memang kita mau membantu para tenaga medis kita karena mereka lah pejuang garda terdepan ya di dalam menghadapi COVID ini. Kami juga bekerja sama dengan salah satu manajemen para pengembang terdampak. Boleh Yang ulang lagi, terakhir, sorry. Tina boleh ulang lagi sebab suaranya agak keputus. oh, Yang maksudnya oke, yang apa saya ulang. tentang kegiatan tapi ada yang paling belakang tuh 1 menit yang ini tentang saya nggak bisa dengar apa Oke, ya. ya. Jadi kegiatan Gerakan Kebangsaan Indonesia bersama komunitas masyarakat sipil lintas agama, kami menamakannya GONG, Gerakan Gotong Royong Melawan COVID-19. Sudah banyak yang kami lakukan, antara lain yang pertama adalah penyemprotan
disinfektan ke rumah-rumah ibadah, tetapi juga ke lingkungan-lingkungan padat penduduk. Lalu juga memberikan asupan makanan untuk para tenaga medis di 2 rumah sakit, yang satu di wilayah Jakarta, yang satu di wilayah Cibinong. Lalu kami juga bekerja sama dengan salah satu manajemen ojek online untuk memberikan bantuan kepada para pengemudi ojol supaya mereka diringankan karena kami melihat mereka terdampak langsung dari penghasilan. Yang terakhir, kami juga memberikan bantuan hand sanitizer dan masker ke masyarakat dan juga ke perusahaan yang membutuhkan. Yang terakhir, kami juga bekerja sama dengan warung-warung untuk memberikan makanan gratis ke sektor pekerja informal. Jadi tidak termasuk ojol aja ya Pak. Tidak termasuk pengemudi ojek online saja, tetapi juga kepada supir bajai, supir taksi, pemulung. Jadi mereka yang berada di sektor informal. Sistemnya warung ini adalah kami jadinya kan jika para donatur membantu satu, sebenarnya mereka membantu dua. Karena warungnya dibantu, akhirnya mereka punya penghasilan, tapi juga kita membantu sektor pekerja informal. Itu kegiatan Gerakan Kebangsaan Indonesia. Ada juga Gerakan Kemanusiaan Indonesia, mereka khusus membantu menyalurkan APD ke rumah sakit. Lalu yang ketiga, tentu saja peran serta jemaat-jemaat di lingkungan masing-masing. Ada jemaat GKI di berbagai wilayah, mau itu di Jakarta, di Bandung, Bogor, di seluruh wilayah Jawa Barat. Mereka di dalam keterbatasannya, di dalam keterbatasan gerak juga, Pak, tapi juga mau berbagi kasih, berbagi peduli kepada lingkungan sekitar. Misalnya memberikan makanan kepada pekerja informal, memberikan sembako, memberikan Tina, suaranya keputus, Tina. Tina, Tina, keputus tadi. Halo? iya keputus. Ya, jadi Internetnya agak. saya ulangi mungkin. Iya, di rumah saya sinyalnya jelek parah banget soalnya Pak. Ya, oke. We try our Ya, best. Ya. oke. Jadi peranan juga tidak lupa juga peranan jemaat-jemaat GKI di lingkungannya masing-masing. Banyak hal yang sudah diperbuat oleh para jemaat di seluruh wilayah Jawa Barat ini. Misalnya memberikan nasi bungkus makanan ke para pekerja sektor informal, juga bekerja sama dengan warung, memberikan sembako juga, memberikan hand sanitizer, masker, ke puskesmas di sekitarnya, juga menyiapkan, ada juga banyak gereja yang menyiapkan tempat cuci tangan di depan gereja, supaya yang bagi orang-orang yang lewat silahkan saja untuk membersihkan tangannya. Ada juga gereja yang sekaligus setelah membersihkan tangan bisa ambil nasi bungkus untuk mereka yang membutuhkan. Jadi ya kalau untuk GKI ada ada 3 yang bisa klasifikasikan untuk penanganan COVID ini. Kami memang secara personal mungkin ada yang dirumahkan, ada juga yang disuruh bekerja dari rumah, ada yang di PHK, ada yang juga mungkin berkurang penghasilannya karena juga rata-rata seperti saya di GKI Wahid Hasyim juga kan banyak yang pedagang gitu ya Pak, tetapi banyak jemaat juga yang di dalam keterbatasannya tetap peduli dan itu yang membuat
saya sangat bersyukur bahwa GKI tetap mudah-mudahan bisa menjadi berkat bagi lingkungan di wilayahnya. Tantangannya apa? Ya, Tantangannya apa? tantangannya, uh, tantangannya tentu saja kita mau berbagi, tapi kita juga mesti berhati-hati karena virus ini kan membuat kita harus ada social distancing ya Pak ya. Sehingga ketika kita membantu, kita juga harus berpikir bagaimana caranya jangan kerumunan massal yang membahayakan. Sehingga memang masing-masing dari kami jika ingin terjun ke lapangan akan diberikan semacam juga pengarahan dan bekerja sama dengan aparat setempat jika kami ingin memberikan bantuan. Kalau penolakan sejauh ini saya belum mendengar ya Pak ya. Sejauh ini tantangannya justru bagaimana kita tetap bisa membantu dengan kondisi yang fit, tapi juga kami menghormati aturan-aturan yang diberikan kepada pemerintah mengenai social distancing. Tapi kalau penolakan sejauh ini belum ada dan jangan sampai ya Pak ya. Karena kami betul-betul ingin bersama-sama dengan komunitas lain untuk membantu meringankan pemerintah untuk menghadapi pandemi ini. Bagaimana dengan dana? Dengan dana, Pak? Betul. Oke. Itu dia, Pak. Kami tidak mungkin bergerak tanpa ada dana, tentu saja ya, Pak ya. Banyaknya dibungkus, hand sanitizer, masker, sembako, semuanya memerlukan dana. Dan saya sangat bersyukur di dalam Gong ini misalnya selalu aja ada para donatur yang terus-menerus memberikan donasinya sehingga sampai 1 bulan ini kami tetap dapat membantu dan memberikan kasih kami kepada mereka yang membutuhkannya, walaupun tetap saja kami harus memikirkan waktu, soal timing ya Pak. Karena kami lihat ini pandemi ini mungkin akan berjalan cukup panjang, tidak memakan 1, 2, 3 bulan, dan makin lama pasti kondisi ekonomi masyarakat kita akan semakin menurun dan itu tetap kita perhatikan kapan timingnya kita mengeluarkan bantuan kita. Tapi juga di samping itu dananya terus-menerus puji Tuhan ada. Begitu juga untuk di jemaat-jemaat. Banyak sekali begitu tahu gerejanya GKI-A atau GKI-B gitu. Mereka membuka donasi, mereka memberitahu bahwa ada peduli kasih untuk lingkungan, para jemaat ini serta-merta langsung saja memberikan donasinya ke rekening gereja mereka masing-masing. Sehingga apalagi ada minggu lalu kita merayakan Paskah ya Pak. Jadi oleh beberapa gereja aksi peduli kasih Paskah itu memang akhirnya yang tadinya dana Paskahnya tadinya dipakai untuk kepentingan ibadah di gereja misalnya, untuk konsumsi atau untuk dekor, akhirnya bisa dialihkan untuk berbagi kasih. Jadi kalau soal dana, saya patut bersyukur bahwa kepedulian sosial warga gereja cukup tinggi untuk peduli terhadap sesamanya. Oke. Terakhir, ada pesan-pesan? Pesan saya hanya, walaupun kita di rumah saja, itu bukan berarti kita diam saja. Kita bisa berbuat banyak kepada sesama kita, tetapi yang paling penting kalaupun kita tidak mampu berbuat secara tenaga atau dana, baiklah kita tetap berpikir positif, lalu teruslah menulis dan memberitakan hal-hal yang positif, jangan percaya sama hoax,
jangan termakan sama isu-isu negatif karena itu hanya untuk menurunkan imun kita saja. Lebih baik kita berpikir positif, percaya saja badai ini pasti berlalu, Tuhan pasti menolong kita. Baik, terima kasih Tina. Sampai kita berjumpa lagi. Sama-sama Pak John.